Vivi Harmizawati, NIM 2015302151, kelas 19D. Aspek biokimia pada proses menyusui dan nifas. Laktasi dan menyusui mempunyai dua pengertian, yaitu produksi dan pengeluaran ASI. Nifas dimulai setelah kelahiran plasenta dan berakhir ketika alat-alat kandungan kembali seperti keadaan sebelum hamil. Payudara terbentuk sejak dari kehamilan 18 minggu dan selesai ketika menstruasi dimulai. Saat menstruasi mulai, hormon estrogen dan progesteron mulai terbentuk dan berfungsi untuk maturasi alveoli. Hormon yang berfungsi untuk produksi ASI adalah hormon prolaktin. Selama kehamilan, hormon prolaktin dari plasenta meningkat, tetapi ASI belum keluar karena dihambat oleh hormon estrogen yang tinggi. Hari kedua sampai ketiga postpartum, kadar estrogen dan progesteron turun drastis, sehingga hormon prolaktin yang lebih dominan pada saat inilah mulai terjadi sekresi ASI. Menyusu dini akibat rangsangan puting susu lebih awal dan terbentuklah prolaktin oleh hipofisis mengakibatkan sekresi ASI lancar. Dalam proses laktasi ada dua refleks yang sangat penting pada ibu, yaitu refleks prolaktin dan refleks aliran. Refleks penting pada proses laktasi yaitu proses prolaktin meliputi merangsang produksi ASI impuls saraf dari puting susu. Selanjutnya hipotalamus, selanjutnya hipotesis anterior, selanjutnya prolaktin, selanjutnya alveolus dan ASI. Refleks aliran, lap down refleks. Sekresi ASI impuls saraf puting susu. Selanjutnya hipofisis posterior, selanjutnya menghasilkan oksitosin, selanjutnya kontraksi otot polos sehingga ASI keluar. Hormon yang mempengaruhi laktasi. Yang pertama, progesteron, mempengaruhi pertumbuhan dan ukuran alveoli. Yang kedua, estrogen, menurun setelah persalinan dan berbulan-bulan selama proses laktasi. Menstimulasi sistem saluran ASI untuk membesar. Yang ketiga, prolaktin, memperbesar alveoli. Yang keempat, oksitosis, untuk mengencangkan otot halus dalam rahim dan di dalam laktasi untuk mengencangkan otot halus alveoli untuk memeras ASI. Oksitosin berperan dalam proses turunnya ASI. Yang kelima, human placenta lactogen atau HPL, berperan dalam pertumbuhan payudara, puting dan areola sebelum melahirkan. Pada bulan kelima dan keenam kehamilan HPL membuat payudara siap memproduksi ASI. Proses pembentukan laktogen. Pertama, laktogenesis 1. Terjadi pada fase terakhir kehamilan. Kedua, payudara memproduksi kolostrum. Yang ketiga, saat ini produksi progesteron meninggi sehingga mencegah produksi ASI yang sebenarnya. Laktogenesis 2. Terjadi setelah lahirnya plasenta. Progesteron, estrogen, dan HPL turun tiba-tiba dan prolaktin tetap tinggi. Tahap ini merupakan produksi ASI besar-besaran. Bila payudara dirangsang, peningkatan prolaktin mencapai puncaknya pada periode 45 menit dan turun kembali 3 jam kemudian. Prolaktin menstimulasi alveoli untuk merangsang ASI. Laktogenesis 3 dimulai beberapa hari pertama setelah persalinan, di mana produksi ASI sudah mulai stabil. Dipengaruhi seberapa sering bayi menyusui. Semakin sering bayi menyusui, produksi ASI semakin banyak. Proses produksi ASI.
Pengaturan hormon terhadap ASI dibedakan dalam 3 bagian, yaitu produksi ASI atau prolaktin, pengeluaran ASI, oksitosin, dan pemeliharaan ASI. Produksi ASI. Prolaktin adalah hormon yang disekresi oleh glandula pituitari. Prolaktin meningkat selama kehamilan. Kerja hormon ini dihambat oleh plasenta selama kehamilan dan aktif setelah plasenta lepas, dan kadar estrogen dan progesteron turun. Mempunyai fungsi kontrasepsi karena menghambat ovulasi. Kadar prolaktin paling tinggi pada malam hari. Pengeluaran ASI. Bila bayi menyusu, menimbulkan rangsangan saraf yang terdapat dalam glandula pituitaria posterior, sehingga mengeluarkan oksitosin. Oksitosin menyebabkan sel mioepitel alveoli berkontraksi dan mendorong ASI. Oksitosin juga dapat menghambat rasa sakit pasca persalinan selama menyusui. Pengaruh jika ibu segera menyusui bayinya adalah karena dapat meningkatkan oksitosin yang juga menaikkan involusi pada uterus sehingga uterus dapat segera kembali ke bentuk semula sebelum hamil. Terima kasih.